Pentingnya menjaga pandangan mata. By redaksi, tak selamanya cinta hadir dari pandangan mata. Ada kalanya, ia datang justru saat mata tak mau melihatnya. Syahdan, Dewi Roroyono atau Dewi Sujina, Putri Sunan Mudung, sosok yang sangat disegani di Desa Juwana, sedang berulang tahun ke-20 tahun. Sunan Mudung mengadakan syukuran dengan mengundang para tetangga, saudara, serta para muridnya. Sunan Muria hingga Adipati Pathakwarak juga datang. Ketika semua tamu berkumpul, Dewi Roroyono dan adiknya, Dewi Roro Pujuwati keluar untuk menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya merupakan perempuan yang sangat cantik, terutama Dewi Roroyono yang sudah menginjak 20 tahun. Sontak, kecantikan Dewi Roroyono membuat semua mata terbelalak. Mereka yang tak bisa menjaga pandangan matanya, terseret godaan nafsu. Adipati Pathakwarak misalnya, ia memandangi paras cantik Dewi Roroyono sampai matanya tidak berkedip sama sekali. Sunan Muria muda tentu lelaki dan manusia biasa. Hanya, dia sangat menjaga pandangan mata. Dengan kecantikan Dewi Roroyono, tentu membuat semua mata lelaki tergoda menatapnya. Bedanya, Sunan Muria mengendalikan pandangan matanya. Karena menuruti nafsu, Adipati Pathakwarak bahkan menggoda Dewi Roroyono dengan ucapan yang tidak pantas dan tindakan yang kurang ajar sehingga membuat Dewi merasa malu dan marah lalu menangis. Namun, kecantikan Dewi Roroyono benar-benar membius Adipati Pathakwarak. Ia bahkan mengendap-endap ke kamar Dewi dan membiusnya dengan ilmu sirap. Pathakwarak kemudian masuk melewati genteng dan berencana menculik Dewi. Pathakwarak terkenal memiliki ilmu kanuragan tinggi sekaligus memiliki banyak harta dan kekuasaan. Kondisi itu membuat tak seorang pun berani menghadapi kesaktian Pathakwarak, kecuali Sunan Muria. Sunan Muria yang sejak awal seperti tidak memperhatikan Dewi Roroyono pun, akhirnya terdorong untuk menemui Pathakwarak. Berhadapan Sunan Muria, Pathakwarak pun langsung menyerang membabi buta. Untung Sunan Muria mampu mengendalikan serangan Pathakwarak. Pathakwarak kalah hanya dengan beberapa gebrakan saja. Bahkan, seluruh kesaktian Pathakwarak tiba-tiba hilang begitu saja. Pasca kejadian itu, Dewi Roroyono sangat berterima kasih pada Sunan Muria. Ia bahkan bersedia menjadi pendamping hidup Sunan Muria. Keputusan Dewi tentu bukan tiba-tiba dan tanpa alasan. Saat pertama kali acara syukuran berlangsung, Dewi memang sempat terkesima pada sosok Sunan Muria. Sebab, di tengah semua tamu lelaki yang memperhatikannya, Sunan Muria tampak sabar dan mampu menjaga pandangan mata. Berkat kesabaran dan kemampuan menjaga pandangan mata itulah, Dewi Roroyono jatuh hati pada Sunan Muria. Namun, karena Adipati Pathakwarak agresif menggoda, Dewi pun memilih masuk ke kamar. Tatkala Sunan Muria menyelamatkan dirinya, Dewi sangat senang. Bahkan dia memutuskan untuk menjadi pendamping hidup Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Nama kecil beliau ialah Raden Prawoto. Sunan Muria adalah putra kepada Raden Said Sunan Kalijaga. Sumber pakem sejarah nama Sunan Muria adalah Umar Said karena mewariskan darah bangsawan Tuban dari Sunan Kalijaga maka lebih dikenal dengan nama Raden Umar Said. Menurut beberapa riwayat, beliau merupakan putra dari Raden Said Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishak. Setelah dewasa, Sunan Muria telah bernikah dengan Dewi Sujina adik Sunan Kudus. Dewi Sujina adalah putri dari Sunan Mudung, Sayyid Usman Haji dan Sunan Muria menikah dengan Dewi Roroyono putri Ki Ageng Ngerang. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina dikaruniai seorang anak Sayyid Syarifuddin, Raden Saridin, Syekh Jangkung, Waliullah Sunan Lando, dan dari pernikahan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono dikaruniai 3 orang anak yaitu Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiki, Pangeran Santri. Di dalam usaha mengembangkan ajaran Islam kepada masyarakat umum, Sunan Muria telah turut menggunakan gamelan dan wayang kulit sebagai alat media untuk berdakwah. Dan telah dikatakan juga bahwa beliau adalah pencipta bagi tembang Sinom dan Kinanti. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat dia dimakamkan.
Sumber versi catatan sejarah menyebutkan Sunan Muria sebagai anak kandung dari Sunan Mudung. Sunan Mandalika sangat tidak sesuai karena bukti kebenaran otentik Dewi Sujina istri Sunan Muria adalah putri dari Sunan Mudung, Sayyid Usman Haji. Bertiga saling tatap, kaget dan campur aduk perasaannya. Nggak ada yang ngojek, nok, kata Saridin. Ai kuen motore sapa, Kang? Kembali tanya Sarinah menunjuk ke arah motor di sampingnya. Eken kita, nok, kembali jawab Saridin. Oli jalu bantuan, antarkan saya sampai rumah, Kang. Saridin terlihat bingung sampai-sampai dia menatap kedua rekan di sampingnya. Wis ora apa-apa, kapan maning bonceng wong ayu, kata Charmin sambil memukulkan sarungnya. Ayo nok, iya, Kang. Saridin langsung memarkirkan motornya dan membenarkan tempat kaki untuk berpijak bagi yang bonceng, setelah itu baru ia menyalakan motornya. Gelapnya malam tanpa rembulan dan hanya cahaya lampu motor berwarna oranye menyibak petangnya, menjadi penerang di setiap jalan berbatu yang dilalui. Kakang, asli wong larangan? Tanya Sarinah memecah keheningan. Dudu nok, kakang asli wong cempeh, adoh ya Kang, bidange. Arane bae wong bebaturan, nok, mendi ora, Sarinah gah, pengen duwe batur adohan, tapi ora wani metune, nang apa ora wani, wis gede iki, iya wis gede, tapi angger bae wedi bokat ana sing nyulik, terdengar suara tawa kecilnya. Saridin hanya tersenyum tipis menanggapinya, dengan pikiran yang tidak percaya bisa ngobrol dengan wanita cantik bunga desa larangan. Kakang Bagen, Dadi Bature, Senok, dek, jantung Saridin berdebar, wajahnya terlihat panik, bingung mau menjawabnya bagaimana. Bagen beli, Kang, Senoke gelem duwe batur kaya, Kakang. Ora gelem nang apa, Kang. Kakang wis duwe anak rabi, nok. Sarinah terdiam tapi bibirnya tersenyum tipis memandang ke arah kaca spion motor yang masih bisa melihat Saridin. Senok gah, wis duwe anak laki, Kang, wis duwe anak laki. Tapi nang apa masih pengen bebaturan karo Kakang. Sarinahe demen Kang, tenang rasane baka deleng Kakang ora sengaja kependakan ninggalan, gawe kesengsem, tubuh Saridin bergetar, keringatnya mengucur dari dahi ke hidung, dari tengkuk leher ke punggung, dari dada ke perut. Lamun kien takdire, Kakang Bagen dosa asal bebaturan karo Senok, Sarini terlihat senang, senyumnya melebar, pipinya memerah dan tangannya mengikat di tubuh si lelaki berkumis tipis tersebut. Ratmini terlihat melamun memandang lampu keorenan di atap rumahnya. Angin malam mengetatkan kain batik tapi menyelimuti tubuhnya. Suara jangkrik dan katak sawah saling bersahut-sahutan seperti mau memanggil turunnya hujan. Wis bengi, Kang Saridin belum pulang saja, batin Ratmini mengkhawatirkan suaminya, lagi anak kerjaan apa maning ya. Sudah 3 minggu, balik ke tengah weni bae, kembali batin Ratmini. Brim, suara motor masuk ke dalam pekarangan dan tepat depan pintu suaranya berhenti. Abis dari mana dau balik, Kang? Tanya Ratmini seraya berdiri menyambut suaminya. Kaya ora biasane bae, iraku. Jawab Saridin dengan suara yang ditinggikan, again bukain lawange, arep tek anjingaken motore, lanjut kata Saridin masih dengan suara tingginya. Batin Ratmini tersentak, ingin menangis tapi tidak bisa, hanya menahannya dengan rasa sabar. Sedangkan Saridin mulai mendorong motornya masuk ke dalam rumah. Lain kali, wis ora usah takon-takon maning, suara tinggi Saridin masih sama. Ratmini tidak menjawabnya, hanya menundukkan kepala menahan gejolak di batinnya. Ingin menangis, marah, tapi tidak bisa ia ungkapkan, cukup sabar dan berusaha bersikap baik pada suaminya dengan mengambilkan teh hangat yang sudah dibuatnya. Sukiki bengi, Kakang Saridin ora bisa balik, mandor mongkon Kakang kerja lembur. Iya, Kang, tanggapan Ratmini. Asteris. Pasar Jati Barang, toko emas. Kalung yang ini, bandule bagus ya, Kang, kata Sarinah. Senoke seneng, tanya Saridin. Sarinah menatap ke arah lelaki berkumis tipis dengan senyum tipis menggodanya, lalu menganggukkan kepala, iya, Kang, katanya malu-malu. Ai Senoke pengen mah, emeten mok, Kakang sing bayar. Senyum di bibir Sarinah mereka, tangannya menggenggam tangan Saridin. Sebelum balik, mangan bakso dikit ya Kang, iya, sesenenge Senok bae, Kakang mah, jawab Saridin seraya mengusap lembut pipi Sarinah.
Suara musik Tarling yang diputar dalam mobil angkutan umum dengan judul akhir cerita, begitu meresap di batin Ratmini. Jati barang, teriak kernet memberitahu lokasi saat ini. Aja ngelamun bae, Rat, wis mentok, kata Dastiani teman dekat Ratmini. Ratmini tersenyum